Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, eh, ini kita pertemuan tentang membahas demokrasi Pancasila. Baik, berbicara konsep demokrasi Pancasila. Pertama kita harus memahami bahwa Pancasila itu sebagai landasan tidak hanya hukum, sosial masyarakat termasuk dalam berpolitik. Ini pokoknya pentingnya. Jadi bagaimana sebetulnya Pancasila juga bisa terimplementasi dalam sistem politik kita. Yang jelas bahwa sistem politik kita adalah negara demokrasi. Demokrasi itu tentu secara apa namanya itu pengetahuan dasar kita memahami di antara cirinya adalah kedaulatan rakyat, ya. Ya mungkin bisa kita mengatakan bahwa rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Baik, eh, sebelumnya kita memahami dulu nih pengertian tentang konsep demokrasi Pancasila. Pertama bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur kesadaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan. Jadi sistem demokrasi kita itu tidak dilandaskan kepada kebebasan individu yang mutlak begitu ya. Akan tetapi kita lihat didasarkan kepada asas kekeluargaan dan gotong royong. Maka di pasal keempat, butir keempat Pancasila itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari sini sudah jelas bahwa hikmah kebijaksanaan ini juga bagian daripada implementasi apa namanya itu butir pertama ya ketuhanan yang maha esa. Jadi dalam kata lain intinya adalah kita itu tidak boleh berdemokrasi bebas nilai. Harus selalu berpolitik yang didasarkan kepada kesejahteraan rakyat. Nah, bahwa pada implementasinya itu akan apa namanya itu terkadang jauh panggang dari api. Nah, ini yang harus kita perbaiki bersama begitu. Tapi secara nilai Pancasila ini sangat-sangat mendasari dari sistem pemilu kita dan kita tentu harus apa namanya mensupport ya dengan baik tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Nah, memang pada saat ini sistem politik yang akan kita bahas di bawah kita sudah apa namanya itu ada perubahan yang cukup signifikan. Di antaranya adalah tidak adanya contoh seperti lembaga tertinggi negara, di mana sekarang adalah lembaga tinggi negara. Di mana konsep trias politika itu menjadi berjalan secara berkesinambungan. Ya. Ada eksekutif, ada yudikatif, dan ada legislatif. Ya. Ada apa namanya itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang ini telah berimbang gitu ya untuk menunjukkan bahwa itu merupakan kehendak dari kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan itu tidak mutlak, tapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Gitu ya. Jadi jangan kebablasan tanggung jawab sosial karena dianggap itu refleksi daripada komunitas sehingga kita menjadikan muncul namanya sekarang adalah politik identitas. Ya tidak boleh juga begitu. Tapi secara individu sekali di mana yang diinginkan adalah
sebuah keuntungan pribadi, nah ini malah berbahaya. Itu tidak selaras dengan nilai Pancasila. Kemudian yang keempat adalah dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijibaui oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. Nah, ini penting. Jadi tadi setelah ada ketidakpatutan dalam sebuah politik identitas yang pada akhirnya karena dengan itu akan memunculkan kepentingan mayoritas dan minoritas. Maksudnya adalah karena kehendak rakyat bukan berarti tidak dilengkapi dengan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kekeluargaan. Jadi maksudnya kalau sudah mayoritas yang menang bukan berarti tidak mengajak atau tidak melibatkan dalam sebuah pemerintahan itu pihak-pihak yang kalah contohnya. Sehingga intinya dalam skala umum bahwa demokrasi kita itu harus berdasarkan pada kekeluargaan. Ya. Kalau sudah pemilu selesai ya sudah. Gitu. Saling berangkulan, saling kembali lagi seperti semula dan saling menopang demi keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Nah ini saya kira penting beberapa kritik ya terhadap fenomena perpolitikan kita saat ini mungkin atau sebelum-sebelumnya. Dan ini saya kira tentu akan menjadi kritik teman-teman berkaitan dengan paradigma Pancasila dalam memahami sistem politik kita. Silakan nanti bisa diurai ya dalam diskusi kita. Baik, ini yang penting tentang definisi demokrasi Pancasila. Nah, prinsip dasarnya adalah pertama kebebasan dan persamaan. Kebebasan dan persamaan yang dimaksud adalah tentu kita sebagai warga negara, karena kita posisinya sama di depan hukum, itu mempunyai kebebasan yang sama. Intinya tidak kita membedakan siapa penguasa, siapa masyarakat, ataupun yang kaya, yang miskin, itu mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Ini yang dimaksud kebebasan dan persamaan. Jadi harus proporsional ya maksudnya. Jadi ada kebebasan individu, di sisi lain juga ada nilai masyarakat. Ini kita tidak bisa dibenturkan begitu saja. Harus selaras ya. Ada kebebasan, tapi di sisi lain juga ada persamaan. Sehingga kebebasan dan persamaan ini menjadi sebuah formulasi yang yang baik begitu ya. Nah, kemudian di sisi lain tetap ada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sebagai esensi daripada demokrasi. Kemudian berdasarkan kedaulatan rakyat yang memang haknya telah diberikan kepada pemerintahan, jadi pemerintahan itu yang mandat dari rakyat. Seharusnya dia tidak boleh merasa bahwa kekuasaannya digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan yang tidak merefleksikan rakyat itu sendiri sebagai konstituen yang telah memberikan haknya. Ini tidak boleh, sehingga pemerintah harus terbuka dan bertanggung jawab kepada rakyat. Nah, ini hal yang perlu kita pahami bersama. Kemudian selanjutnya ada sistem politik demokrasi. Bagaimana sih ciri-cirinya sistem politik demokrasi itu? Legitimasi pemerintah pertama. Ini penting. Maksud dari legitimasi pemerintah bahwa rakyat dengan sukarela dia memberikan hak. Jadi sebetulnya dalam hal ini meskipun golput itu bagian daripada hak, tapi ketika kita memiliki sistem demokrasi yang memang menjadikan pemerintah itu sebagai bagian daripada rakyat, ya harus ditopang dengan legitimasinya. Nah, mau jadi sebuah pemerintahan yang efektif seperti apa kalau legitimasinya saja diragukan. Nah, ini penting. Kemudian selanjutnya adalah
pengaturan yang mengordinasikan perundingan. Sebagai manusia yang beradab, kita harus mengedepankan bagaimana pemikiran kita, kemudian bagaimana musyawarah kita, gitu, daripada mengedepankan sebuah emosi ataupun sebuah fanatisme. Ini penting pengaturan mengkoordinasikan perundingan. Jadi diantaranya terbuka dan musyawarah. Ini sistem politik demokrasi. Jadi tidak otoritatif, tidak dikuasai atau sistem segelintir orang begitu. Tidak diktator, tidak berdasarkan juga turun temurun, tidak bisa berdasarkan pada musyawarah perundingan. Kemudian selanjutnya adalah sebagian orang dewasa memiliki kesempatan untuk dipilih. Ini maksudnya adalah mencarikan daripada orang-orang yang belum umur, maksudnya. Bukan berarti sebagian itu adalah yang sudah dewasa yang dianggap bisa memiliki hak memilih itu atau dipilih, itu tidak. Ini hanya intinya setiap orang yang dewasa itu justru memilih hak atau kesempatan untuk dipilih dan memilih, begitu ya. Hanya saja kan yang belum mampu dianggap dewasa tapi belum mampu, itu kan ada contoh kita ya dibatasi ya harus 17 tahun karena syarat untuk pemilihan adalah KTP ya. Ini adalah hanya masalah kemampuan saja menentukan pilihan atau tidak, begitu. Ini adalah standar rasional bagi seseorang dikatakan yang punya hak untuk memilih atau dipilih sebagai warga negara. Tapi pada dasarnya semua punya hak yang sama dalam itu demokrasi. Kemudian masyarakat memilih secara rahasia dan tanpa paksaan. Ini sejelas kita ya, kita datang ke TPU gitu. Kemudian masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar. Nah, ini sebagai bentuk daripada ketika asas kemanusiaan yang beradab itu menjadi nilai yang tidak bisa ditawar, berarti berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar, hak-hak asasi manusia, entah itu dalam sipil, politik, ataupun dalam ekonomi, sosial, budaya. Nah, ketika itu adalah tujuan daripada demokrasi, maka sebetulnya tentu ya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia itu menjadi nilai yang tidak bisa ditawar. Nah, kita akan lihat bagaimana sistem yang terjadi saat ini. Contoh apakah dengan mahar politik itu justru sebaliknya ya, untuk kesejahteraan rakyat, tetapi setelahnya dia menyengsarakan gitu. Ini kan menjadi absurd gitu. Itu tentulah intinya mencederai daripada nilai-nilai demokrasi kita. Nah, demokrasi di Indonesia sebetulnya ada sistem presidensial dan parlementer. Ya. Berbicara demokrasi di Indonesia, kita telah menetapkan sistem demokrasi yang ada di Undang-Undang Dasar untuk kelembagaannya, gitu ya. Res politika itu sebagai dasar teori yang paling tua, gitu ya. Maksudnya meskipun sebelum itu ya ada juga, tapi maksudnya adalah sistem demokrasi tentang keseimbangan kekuatan dan lembaga yang mewakili kedaulatan rakyat itu telah ada begitu ya di kita gitu ya. Ada DPR, MPR, ada presiden sebagai pemerintah, ada yudikatif itu MK dan MA, bahkan juga ada BPK ya terkait dengan keuangan begitu. Nah, itu sebenarnya sudah ada keseimbangan ya, ada check and balance ya, ada keseimbangan Indonesia. Nah, tetapi bagaimana sistem pemerintahannya sendiri itu di Indonesia dilakukan ada sistem presidensial dan parlementer. Kalau ciri dari presidensial tentu bahwa presiden tidak hanya sebagai lambang negara, tapi dia sebagai kepala pemerintahan. Nah, ini memang
yang kita anut sampai saat ini. Jadi kementerian-kementerian dan lain sebagainya itu bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian selanjutnya ada sistem parlementer. Kalau parlementer itu yang presiden sebagai simbol negara. Nah, dan parlementer itu apa namanya dipimpin oleh seorang perdana menteri biasanya sebagai kepala pemerintahan, dan sistem parlementer ini para menteri dan perdana menteri itu melaporkan pertanggungjawabannya kepada parlemen atau kepada legislatif begitu. Nah, tentu ini kamu harus memahami tentang perjalanan sistem pemerintahan demokrasi kita ya, mulai dari awal, mulai dari 1945 gitu ya, ketika kemerdekaan. Silakan nanti bisa dijawab dalam diskusi dan tugas ya. Nah, ini tugasnya adalah bagaimanakah sistem pemilu kita pada setiap tingkatan, apakah sudah demokratis yang sesuai Pancasila, jelaskan. Maksud saya adalah sistem pemilu kita saat ini mulai dari pemilihan presiden, pemilihan DPR, pemilihan kepala daerah, ya gubernur atau apa namanya itu DPRD, ya pemilihan bupati, pemilihan DPRD kabupaten atau kota sampai kepada pemilihan kepala desa. Menurut kamu ini sudah demokratis Pancasila atau tidak? Intinya jabarkan saja terkait dengan butir-butirnya gitu ya. Kemudian selanjutnya, apakah berbagai kecurangan itu diakibatkan oleh sistem atau budaya Pancasila masyarakat Indonesia yang masih kurang? Nah, kita analisa, intinya adalah dari kekurangan sistem atau yang terjadi dengan kecurangan seperti money politik, politik identitas dan lain sebagainya, bentuk-bentuk yang kita anggap mungkin seperti demokratis tetapi tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, itu kamu jabarkan, kamu akan mengkritisi terkait sistemnya yang salah atau memang kepedulian atau apa namanya itu pengetahuan masyarakat tentang Pancasila ini belum meresap sampai kepada dalam sistem demokratis. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian selanjutnya silahkan bisa apa namanya itu melengkapi tugasnya begitu ya di forum diskusi kita ya. Baik, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.